Nasution dan Ahmad Yani adalah dua tokoh militer paling berpengaruh di ABRI pada era tahun 65-an. Saat itu, Ahmad Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata Menko Hankam atau Kasab. Sedangkan Ahmad Yani yang berpangkat Letnan Jenderal menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangad. Keduanya merupakan menteri yang dipercaya dan menjadi andalan Presiden Soekarno. Ahmad Nasution secara pribadi cukup dekat dengan Presiden Soekarno. Ia berjasa besar terhadap Soekarno dalam beberapa peristiwa. Jasa terpenting Ahmad Nasution itu adalah saat peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Soekarno berhasil memberlakukan Dekrit Presiden karena mendapat dukungan penuh dari militer di bawah Ahmad Nasution. Banyak sejarawan menyebut tanpa dukungan militer, Dekrit Presiden tidak mungkin diberlakukan. Namun secara politik, Nasution tidak disukai oleh Presiden Soekarno karena Ahmad Nasution banyak menentang kebijakan politik dan konsep ideologi Soekarno. Selain itu, Nasution termasuk pimpinan militer yang cerdas secara intelektual maupun politik, sehingga tidak mudah diajak kompromi. Sedangkan Ahmad Yani merupakan sosok militer kesayangan Presiden Soekarno. Kendati secara militer termasuk jenderal yang cerdas dan karirnya cemerlang, akan tetapi secara politik tokoh ini termasuk lugu dan polos serta cenderung mengikuti ide dan gagasan politik Soekarno. Sampai sejauh itu, hanya ada satu gagasan politik Soekarno yang ditentangnya, yakni menyangkut pembentukan Angkatan Kelima dengan mempersenjatai buruh dan tani. Ide ini sebetulnya berasal dari PKI, tetapi dengan menggunakan propaganda ganyang Malaysia sehingga Presiden Soekarno menyetujuinya. Dan ketika para pimpinan Jenderal Angkatan Darat tidak menyetujuinya, PKI memutar isu itu sebagai pembangkangan para jenderal terhadap Presiden Soekarno. Banyak orang melihat dan menduga jika suatu saat Soekarno berhalangan sebagai pemimpin negara, maka dengan caranya sendiri ia akan memberikan kekuasaan itu pada tokoh militer, bukan pada PKI atau tokoh partai politik yang lain. Tokoh militer itu bukan Ahmad Nasution meskipun lebih senior dan lebih unggul jam terbangnya secara politik, tetapi pada Ahmad Yani, anak emas Soekarno yang dijamin akan meneruskan ide-ide dan program pemerintahan Soekarno. Lantas, apa hubungannya dengan lolosnya Ahmad Nasution dan gugurnya Ahmad Yani? Disinilah konspirasi itu dimulai. Ada pihak ketiga yang mengincar kekuasaan Presiden Soekarno yang berkaitan dengan usia Presiden Soekarno yang sudah mulai uzur dan kondisi kesehatannya yang sudah tidak stabil. Dengan membaca situasi politik Soekarno itu, maka pihak ketiga tidak cukup khawatir terhadap keberadaan Ahmad Nasution. Kendati tokoh ini bakal didukung oleh sebagian besar pimpinan militer di bawahnya dan sebagian besar tokoh-tokoh Islam. Namun jika Soekarno tidak merestui, maka hal itu tidak akan terjadi. Ini artinya membiarkan Ahmad Nasution tetap hidup bukanlah suatu persoalan. Oleh karena itu, pihak ketiga memandang Ahmad Yani sebagai penghalang bagi mereka untuk mengambil kekuasaan. Sebab selama Menteri Pangad ini masih ada, maka kekuasaan Soekarno akan jatuh ke tangannya. Itulah sebabnya, agar ambisi kekuasaan PKI itu terwujud, maka Ahmad Yani harus dihabisi. Lantas, mengapa PKI tidak berhasil merebut kekuasaan? Itulah PKI. Salah satu kelemahan mereka adalah selalu menggunakan strategi lempar batu sembunyi tangan. Mereka tidak berani secara jantan menyatakan pemberontakan, tetapi selalu berlindung di balik pihak lain atau memperalat pihak lain. Hal ini juga dilakukan pada peristiwa Madiun 1948.
Mereka tidak berani mengakui peristiwa itu sebagai pemberontakan yang mereka lakukan, tetapi menuding pihak lain, yakni provokasi Soekarno-Hatta. Pada peristiwa gerakan 30 September 1965, PKI berusaha berlindung di balik Presiden Soekarno dan sekaligus mengkambing hitamkan Angkatan Darat. Keduanya berusaha diadu domba oleh PKI. Namun Soekarno bukanlah politikus kemarin sore yang mudah dikibuli alias dipropaganda. Demikian juga Soeharto, bukanlah jenderal Angkatan Darat yang polos dan mudah diperalat. Di balik diamnya, ada strategi untuk membaca langkah-langkah musuh. Itulah sebabnya, ketika Ahmad Yani gugur, Presiden Soekarno tidak memberikan jalan kekuasaan itu kepada PKI. Emang lu siapa berani-beraninya berharap kekuasaan dariku? Begitu kira-kira batin Soekarno. Dan memang kedekatan Soekarno dengan PKI bukanlah kedekatan lahir batin sampai pada level kepercayaan akan kekuasaan. Tetapi PKI dipandang sebagai bagian dari komponen bangsa potensial untuk dijadikan bagian dari alat pemersatu bangsa dan bagian dari ideologi persatuan lewat Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Maka bagi Soekarno, sepeninggal Ahmad Yani, sosok yang layak menerima estafet kepemimpinan itu adalah sosok militer yang dekat dengan Ahmad Yani. Dalam hal ini, nama Soeharto adalah yang paling layak untuk itu. Di sisi lain, Soeharto berhasil memainkan peran politiknya dengan cerdas. Dia tidak hanya berhasil menggagalkan kudeta PKI yang biadab itu, tetapi juga berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa dia adalah orang kedua setelah Ahmad Yani. Dengan kata-kata, berdasarkan kebiasaan, jika Jenderal Yani berhalangan, maka saya yang selalu diminta untuk mewakilinya. Maka langkah Soeharto pun tak terbendung. Melalui Supersemar, Presiden Soekarno memberikan jalan buat Jenderal Soeharto untuk menaiki tangga kekuasaan. Dan Soeharto sukses sampai di puncak. Sementara PKI hanya bisa gigit jari sambil menggali lubang kuburnya sendiri, sebelum akhirnya mati ditelan bumi.